Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutkan materi kita. Kita melihat sekarang sebuah contoh grup yang anggotanya ada 3 buah. Atau grup yang memiliki 3 buah elemen. Ternyata ada satu dan hanya satu grup yang jumlah elemennya ada 3 buah, yaitu grup siklik C3. Karena dia grup siklik, grup ini elemennya bisa kita ungkapkan sebagai identitas A dan B. Dan karena grupnya adalah grup siklik, maka B itu adalah inverse dari A. Sehingga grup itu bisa diungkapkan dengan anggota A dan A inverse. Ini ada tabel perkalian untuk grup C3 EAB yang hasilnya seperti ini. Yaitu E kali E sama dengan E, AA sama dengan B, AA sama dengan B, BB sama dengan A, B sama dengan A, EA sama dengan AE sama dengan A, EA sama dengan A, atau AE sama dengan A, EB sama dengan BE sama dengan B, AB sama dengan BA sama dengan E, AB sama dengan E, A sama dengan A sama dengan A dengan B sama dengan E. Contoh konkret dari grup C3 adalah satu bilangan 1 EI 2pi/3 dan E min I 2pi/3. Ini bilangan ya, semuanya bilangan. Di bawah operasi aturan perkalian yang biasa. Kemudian yang kedua, operasi simetri dari segitiga sama sisi dalam bidang, yaitu rotasi oleh sudut 0, 2pi/3 dan 4pi/3. Kita akan tunjukkan bukti bahwa hanya ada satu grup yang ordenya 3, yaitu grup yang anggotanya 3 buah, menggunakan prosedur step by step untuk mengkonstruksi tabel perkalian grupnya. Jadi kalau kita mula-mula, kita misalkan grup G anggotanya adalah E, A, B, dengan asumsi bahwa E tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, maka tabel pertama bisa kita buat seperti ini. Nah, untuk mencari anggota lain dalam tabel ini, kita harus mengingat sebuah lema penyusunan elemen. Triknya atau lema penyusunan elemennya adalah bahwa setiap elemen grup hanya boleh muncul sekali dalam setiap baris atau kolom. Jadi, itu lemanya, lema penyusunan elemen atau aturan penyusunan elemen, bahwa setiap elemen grup hanya boleh muncul sekali dalam setiap baris maupun kolom. Nah, dengan demikian, hanya ada satu kemungkinan untuk melengkapi baris kedua, yaitu baris kedua ini. Yaitu A kuadrat sama dengan B. Implikasi dari lemanya, karena A kuadrat sama dengan B, itu berarti AB sama dengan E. Kalau A kuadrat sama dengan B, pasti di sini itu harus E. Nah, sesuai dengan lema penyusunan elemen. Tidak boleh yang lain. Ya, tidak mungkin AB sama dengan A. Nanti kalau AB sama dengan A, berarti ada 2 muncul A dalam satu baris. Jadi kalau sudah A sama dengan B, di sini pasti di sini hanya tinggal E. Jadi dengan demikian A kali B sama dengan E. Nah, dengan demikian bahwa mengingat bahwa A kali A min 1 atau A kali A inverse sama dengan E, maka AB sama dengan E itu memberikan implikasi A min 1 sama dengan B, atau B itu sama dengan A min 1 atau A inverse. Ini dia baris kedua kita, bahwa karena A sama dengan B, otomatis di sini harus E. Nah, kemudian karena A kuadrat sama dengan B, kalau kiri dan kanan yang kita kali dengan B, maka ini menjadi A kuadrat B dan ini menjadi B kuadrat. Dan A kuadrat itu kan sama dengan A kali A. Ini B kuadrat. Sementara
AB sama dengan I, berarti A kali AB sama dengan A kali E. Nah, A kali E kan sama dengan A. Jadi, B kuadrat kita sama dengan A. Jadi, A kuadrat sama dengan B, berarti juga B kuadrat sama dengan A. A kuadrat sama dengan B, itu juga berarti A sama dengan B kuadrat. Jadi, dengan demikian, B kuadrat kita itu sama dengan A kuadrat kita sama dengan A, berarti yang ini harus E. BA sama dengan E sekuensinya. Jadi AB sama dengan E, maka BA juga sama dengan E. Berarti grup ini abelian. Ini adalah abelian, AB sama dengan E, BA sama dengan E. Artinya AB sama dengan BA. Grup ini adalah grup abelian. Jadi grup C3 adalah grup abelian. Dengan demikian lengkap tabel multiplikasi kita. Itu seperti ini. Ya, tadi kita memiliki kemungkinan A kuadrat sama dengan B. Ada kemungkinan lain yang mau kita coba, yaitu A kuadrat sama dengan E. Ya, implikasinya kalau A kuadrat sama dengan E, maka sesuai dengan lemanya, sesuai dengan lema kita ini, kalau A kali A sama dengan E, sementara sini sudah ada A, maka di sini tinggal harusnya B. Nggak boleh yang lain. Sesuai dengan lema, aturan lema penyusunan elemen. Jadi, AB sama dengan B. Demikian juga tentu BA sama dengan B pula. Maka ini akan berimplikasi bahwa di baris ketiga itu ada dua elemen yang sama. Ini melanggar lema penyusunan elemen. Jadi bisa kita lihat, karena AB sama dengan B, AB sama dengan B, sekarang kita kalikan di sebelah kiri dari masing-masing samaan ini dengan B, itu B, AB, ini berarti B, B. Nah, sekarang yang bagian kanan dari masing-masing suku ini kita buang. Ini menjadi BA, ini menjadi B. Sehingga BA sama dengan B. Ya, B dikali A sama dengan B. Jadi konsekuensinya di baris ketiga ada dua suku yang sama. Itu melanggar lema penyusunan elemen. Jadi A kuadrat sama dengan E itu tidak diizinkan. Jadi kemungkinannya A kuadrat sama dengan B, bukan A kuadrat sama dengan E. Jadi secara umum ada dua kemungkinan untuk A kuadrat, yaitu A kuadrat sama dengan B dan A kuadrat sama dengan E. Tapi yang berlaku adalah A kuadrat sama dengan B. Artinya telah kita buktikan bahwa grup yang terdiri dari tiga elemen hanya memiliki satu kemungkinan penyusunan. Itu penyusunan seperti ini, yang ordernya 3, satu-satunya hanyalah grup C3. Setelah kita lihat untuk grup C3, contoh konkretnya adalah yang pertama, himpunan yang terdiri dari tiga bilangan, yaitu satu sebagai identitas, kemudian bilangan EI 2Pi/3 dan E-I 2Pi/3 sebagai invers dari EI 2Pi/3 di bawah aturan perkalian biasa. Dan yang kedua adalah operasi simetri dari segitiga sama sisi dalam bidang, yaitu rotasi. Hanya rotasi dengan sudut 0, 2Pi/3 dan 4Pi/3. Di mana 0 ini adalah identitasnya. Kita lihat, C3 bilangan ini di bawah aturan perkalian biasa, ya I-nya adalah 1, A-nya adalah E 2Pi/3, B-nya adalah A-1 atau A inverse sama dengan E-I 2Pi/3. Maka A, B, perkalian A dengan B adalah seperti ini. E-I 2Pi/3 dikali dengan E-I 2Pi/3 atau sama dengan E-I 2Pi/3 dikurang I 2Pi/3 atau E pangkat 0 atau sama dengan 1 atau sama dengan E. A, B itu sama dengan E.
A dikali B sama dengan E. Terbukti di sini untuk grup yang ini berlaku A dan B sama dengan E. A kali B sama dengan E. Begitu juga dengan A kuadrat, yaitu A dikali A sama dengan E. I 2Pi per 3 dikali E. I 2Pi per 3 sama dengan E. I 2Pi per 3 tambah I 2Pi per 3 sama dengan E. I 4Pi per 3 sama dengan E min I 2Pi per 3 itu sama dengan B. B tadi sama dengan ini. Sama dengan ini berarti A kali A dikali A sama dengan B. Begitu juga dengan B kuadrat, yaitu B kali B hasilnya sama dengan A. Jadi, grup yang terdiri dari 3 bilangan, yaitu 1 EI 2Pi per 3 dan E min I 2Pi per 3, yang berada di bawah aturan perkalian biasa adalah salah satu contoh grup C3. Nah, mudah juga untuk membuktikannya, seperti yang kita lakukan di sini, bahwa grup rotasi dari segitiga sama sisi yang dirotasikan dengan sudut 0, 2Pi per 3, dan 4Pi per 3, di mana 2Pi per 3 adalah 120 derajat, 4Pi per 3 adalah 240 derajat. Juga merupakan bentuk konkret dari grup C3. Jadi, semua yang kita bahas tadi itu adalah contoh dari grup siklik Cn yang bentuk struktur umumnya adalah I A kuadrat sampai An-1 dengan An adalah E dengan N dapat berupa sebuah bilangan bulat positif. Selanjutnya kita lihat definisi formal dari apa yang sudah pernah kita singgung, yaitu tentang sifat abelian dari grup dan order dari grup. Ya, definisi dari sebuah grup abelian adalah grup yang memenuhi perkalian yang komutatif atau grup yang memiliki sifat perkalian komutatif. Perkalian grup itu bersifat komut, yaitu AB sama dengan BA untuk setiap A dan B adalah elemen dari grup. Kemudian, order dari sebuah grup adalah jumlah dari elemen-elemen grup tersebut jika grup itu bersifat berhingga. Jadi, semua grup Cn yang telah kita gambarkan sebelumnya, semuanya adalah abelian. Semua grup siklik itu bersifat abelian. Tapi, justru grup yang paling menarik adalah grup-grup yang tidak abelian. Nah, selanjutnya, contoh grup yang non-siklik yang paling sederhana adalah grup dengan order 4 atau grup dengan 4 elemen. Biasa disebut sebagai grup 4 atau dihedral group yang dinyatakan dengan D2. Secara umum, grup dihedral atau Dn merupakan suatu grup dari himpunan simetri dari poligon 2n yang beraturan yang meliputi rotasi dan refleksi. Artinya perkalian dalam grup itu adalah rotasi dan refleksi. Nah, D2 merupakan suatu grup dari himpunan simetri dari segi 4 beraturan atau persegi panjang yang meliputi rotasi dan refleksi. Akan kita lihat nanti juga, D3 merupakan suatu grup dari himpunan simetri dari segitiga sama sisi. Aturan perkaliannya adalah rotasi dan refleksi. Sementara C3 adalah grup siklik yang hanya rotasi. Jadi C3 adalah grup siklik untuk segitiga sama sisi yang aturan perkaliannya hanyalah rotasi. Nah, untuk grup D2
kita bisa nyatakan 4 elemen dari grup D2 itu berdasarkan rumusan 2N, Dn elemennya adalah 2N, maka D3 nanti elemennya adalah 6, D2 elemennya adalah 4. Nah, untuk grup dihedral D2, elemennya bisa kita tuliskan dalam bentuk abstrak adalah E, A, B, C. Nah, visualisasi dari perkalian grup D2 bisa kita lihat dari gambar segi 4 ini, segi panjang ini, yang sisi-sisinya kita lambangkan dengan 1, 2, 3, 4. Maka transformasi untuk grup D2 ini adalah pertama identitas, yaitu tidak terjadi perubahan apapun pada grup, yang kemudian refleksi terhadap sumbu 1, 3. Ini sumbu ini direfleksi 2, 4, atau 2 jadi 4, 4 jadi 2. Kemudian refleksi terhadap sumbu 24, yaitu sumbu ini 24, berarti refleksinya adalah 1 dengan 3, 3 dengan 1. Dan kemudian yang keempat, rotasi pada bidang dengan sudut Pi, jadi rotasi 180 derajat. 180 derajat, nanti semuanya berganti seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini identitas, ini refleksi terhadap sumbu 1, 3, nanti 2 berubah jadi 4, 4 berubah jadi 2, kemudian refleksi terhadap sumbu 2, 4, itu 1 berubah jadi 3, ya dari 1, 3 menjadi 3, 1. Kemudian rotasi sumbu 180 derajat, itu berarti 1 nanti berubah jadi 3, 4 berubah jadi 2, 3 berubah jadi 1, dan 2 berubah jadi 4, putaran. Nah, ini diputar, hasilnya seperti ini. Inilah 4 mekanisme, 4 elemen transformasi dari grup D2. Nah, nanti akan kita buktikan bahwa ini bentuk tabel perkaliannya, yang hasilnya adalah ini identitas, kali elemen-elemen grup yang lain hasilnya identitas, begitu juga ini elemen-elemen ini dikali identitas hasilnya seperti ini. Kemudian A dikali A hasilnya identitas, A dikali B hasilnya C, A dikali C hasilnya B, di mana E-nya ini, B-A-nya yang ini, yaitu refleksi terhadap 1, 3, B-nya adalah refleksi terhadap sumbu 24, kemudian C adalah putaran terhadap titik pusatnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, kita ambil contoh. A dikali A sama dengan E. Itu berarti transformasinya dimulai dari A, kemudian dilanjutkan dengan A. Hasilnya sama dengan transformasi E. Ini tidak berubah sama sekali. Contohnya ini E, kemudian A, yaitu refleksi terhadap sumbu 1, 3, hasilnya 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 2. Refleksikan lagi terhadap refleksikan lagi dengan elemen A, artinya refleksi terhadap 1, 3 lagi, hasilnya kembali 4 menjadi 4 lagi, 2 jadi 2 lagi, karena ini 2 jadi 4, 4 jadi 2, hasilnya kembali ke semula, jadi sama dengan E. Jadi A dikali A sama dengan E, A dikali A sama dengan E. Kemudian B dikali A sama dengan C, artinya operasi transformasinya adalah A dulu, kemudian lanjutkan dengan B. Jadi kalau yang A adalah ini, dari awalnya identitas, dari awalnya ini, kemudian transformasi A berarti transformasi terhadap refleksi terhadap sumbu 1, 3, artinya yang 2 berubah jadi 4, yang 4 berubah jadi 2. Setelah itu dilanjutkan dengan transformasi B, refleksi terhadap sumbu 24, hasilnya adalah yang ini, 1 jadi 3, 2 tetap, 3 jadi 1, 4 tetap.
Jadi ini sama dengan seandainya yang ini kita rotasikan 180 derajat atau pi itu sama dengan ini. Ini kalau dirotasi 180 derajat, 1 berubah jadi 3, 4 berubah jadi 2, 3 berubah jadi 1, 2 berubah jadi 4. Jadi kalau ini diputar, hasilnya 2 pindah ke sini, 4 ke sini. Jadi dengan demikian, B kali A sama dengan C. B kali A itu sama dengan C. Jadi mekanismenya, urutannya adalah A dulu, baru B. Ya, transformasi A dulu, baru transformasi B, hasilnya adalah transformasi terhadap elemen C, transformasi dengan elemen C. Jadi B kali A sama dengan C. Nah, hal yang sama untuk A dikali C sama dengan B, yaitu mula-mula kita transformasi dengan elemen C, yaitu putaran 180 derajat. Jadi 1 berubah jadi 3, 4 berubah jadi 2, 3 berubah jadi 1, dan 2 berubah jadi 4. Putar, ya kan? Ini diputar, hasilnya seperti ini. Lanjutkan dengan transformasi A. Transformasi dengan elemen A, yaitu berarti refleksi terhadap sumbu 1, 3. Hasilnya yang 2 berubah jadi 4, yang 4 berubah jadi 2. Nah, hasilnya ini sama dengan B, yaitu transformasi dengan elemen B, yaitu transformasi refleksi terhadap sumbu 2, 4. Di hasilnya 1 berubah jadi 3, 3 berubah jadi 1, 4 dan 2 tetap. Nah, sama dengan ini. Sama dengan ini. Jadi A kali C sama dengan B pada aturan perkalian grup D2. Nah, yang lain mengikuti pola yang sama. Tabel ini bisa kita lengkapi dengan pola yang sama. Misalnya C kuadrat atau B kali C dan sebagainya.